wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan visualisasi data menggunakan popoto.js dan neoffice.js. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Rizkutari dan teman-teman saya. Saya Syifa Devina. Dan saya Tri Alviningrum. Tentang dataset yang kami gunakan. Untuk dataset yang kami gunakan ialah data dari GoSales. Dataset GoSales ini berasal dari IBM, mengandung informasi tentang penjualan harian, metode, pengecer, dan produk yang dikhususkan untuk kegiatan outdoor, sehingga disebut Great Outdoors atau Go, yang bertujuan untuk memprediksi kuantitas dari penjualan. Alasan kami memilih dataset GoSales ini karena kami ingin mengetahui apa saja produk yang dijual, bagaimana penjualan harian produk, serta metode apa yang digunakan oleh aplikasi GoSales agar kami bisa mengembangkan aplikasi yang serupa di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai labels dan relationship apa saja yang ada di dataset GoSales ini. Nah, labels yang pertama yaitu adalah Go Daily Sales, yang kedua Go Products, Go Methods, serta Go Retailers. Sedangkan untuk relationship-nya ada sold in day, sold by, sold retailed by, dan retails product in. Saya akan menjelaskan maksud dari labels dan juga relationship-nya. Yang pertama yaitu adalah tables Go Daily Sales, yang mana ini adalah tables yang mengandung product number dan retailer code yang sebagai pembukuan dari penjualan harian di perusahaan Go Sales. Dan selanjutnya itu adalah Go Product. Go Product ini adalah daftar produk yang ada di Go Sales. Dan selanjutnya ada Go Methods. Go Methods ini adalah metode yang digunakan untuk membeli suatu produk yang ada di Go Sales. Dan selanjutnya yang terakhir ada Go Retailers, yaitu adalah daftar pengecer yang menjual atau mengecerkan produk yang ada di Go Sales. Nah, untuk relationship-nya seperti sold in day itu adalah relationship dari Go Products menuju Go Daily Sales, yang mana artinya daftar produk yang dijual di Go Daily Sales, yang artinya tercatat di penjualan harian. Kemudian ada sold by, artinya dia menuju dari Go Daily Sales menuju Go Methods, yang mana artinya pada penjualan harian metode apa saja yang digunakan dalam pemesanan. Nah, selanjutnya adalah retailed by, panahnya dari Go Daily Sales menuju Go Retailers, yang artinya dalam penjualan harian retailers mana saja yang mengecerkan barang yang dijual pada pembukuan penjualan harian. Dan selanjutnya yang terakhir adalah retails product in, yang mana relationship ini adalah dari Go Retailers menuju Go Daily Sales, yang artinya di produk Daily Sales retailers mana yang mengecerkan barang di Go Daily Sales atau pembukuan penjualan harian. Nah, labels dan relationship ini akan divisualisasikan dengan Neoffice.js dan Popoto.js. Tapi sebelumnya akan divisualisasikan juga di Neo4j, akan di-load data set GoSales ini dari label hingga relationship-nya. Selanjutnya akan ke Neo4j. Kami akan menampilkan data yang telah kami load di Neo4j sebagai fasilitas untuk menampilkan data di halaman web dengan menggunakan Neoffice.js dan Popoto.js. Ketika ingin memvisualisasikan data menggunakan Neoffice.js dan Popoto.js,
Kami menggunakan versi lokal DBMS Neo4j yang berbeda. Untuk menampilkan visualisasi data dengan neoffice.js dan popoto.js, kami menggunakan versi 4.4.6. Alasan kami menggunakan versi 4.4.6 ialah karena kemampuan dalam menghubungkan Neo4j dan JavaScript. Baiklah, selanjutnya di sini pada tampilan Neo4j terdapat node labels yang terdiri dari daily sales, methods, products, serta retailers. Lalu selanjutnya juga ada relationship types yang terdiri dari retailed by, retails product in, sort by, serta sort in day. Selanjutnya data yang telah kami load dan kami tampilkan di Neo4j akan kami visualisasikan juga di halaman web neoffice.js dan popoto.js. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi data menggunakan neoffice.js. Di sini kami menggunakan data yang sama untuk visualisasi menggunakan neoffice.js dan popoto.js. Namun dikarenakan keterbatasan dari neoffice.js, jadi data awal telah kami kurangi, namun data yang digunakan untuk visualisasi menggunakan popoto.js tetap menggunakan data pada awal. Berikut merupakan default query yang telah kami set pada JavaScript. Berikut merupakan tampilan dari relasi sold in day. Jika teman-teman bergeser ke bawah, di sini juga ditampilkan Cypher query yang digunakan untuk memudahkan kita memilih node labels atau relationship apa saja yang ingin kita tampilkan. Contohnya, di sini kami ingin menampilkan relasi retail by. Berikut dapat teman-teman lihat tampilan dari relasi retail by yang merupakan relasi dari daily sales ke retailers. Selanjutnya, contoh selanjutnya di sini kami akan menampilkan labels produk. Nah, berikut merupakan tampilan dari node-node yang ada pada labels produk. Contoh selanjutnya kami akan menampilkan relasi sold by. Nah, berikut merupakan tampilan dari relasi sold by yang merupakan relasi dari daily sales ke method. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dengan popoto.js. Di sini kami memilih popoto.js example-nya yaitu adalah SafeGraphs. Yang mana SafeGraphs ini seperti Simple Graph, hanya saja dia memiliki taksonomis dan juga SafeGraphs di sebelah kirinya. SafeGraphs itu gunanya untuk
menyimpan grafik yang kita butuhkan atau yang penting. Jadi ketika grafik itu penting dan dibutuhkan, kita perlu menyimpannya di Save Graphs ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu Save Graphs yang saya buat dengan data yang kami dapatkan, yaitu data GoSales. Nah, untuk list yang pertama ini adalah list yang pertama sekaligus default dari tampilan utama dari sistemnya. Jadi ketika sistem dibuka, maka yang pertama yang tampil adalah list yang pertama, yaitu produk Granite Grip yang dijual di tanggal 13 Maret 2018. Seperti yang kita lihat, di daily sales-nya kita akan tampilkan tanggalnya, kemudian kita akan tahu produk Granite Grip berapa buah yang terjual di tanggal tersebut. Ya, di sini ada satu produk Granite Grip. Kemudian di list kedua, yaitu adalah salah satu dari daftar retailers. Di sini kita bisa lihat ada relationship antara daily sales dan juga retailers, yang mana yang akan tampil adalah retailer name-nya. Sebenarnya di sini banyak daftar dari retailer, hanya saja di sini kita hanya meminta salah satu, otomatis kita perlu men-set nama dari retailer name-nya. Kemudian yang ketiga adalah produk yang diecer oleh The Marketplace. The Marketplace ini adalah nama dari retailer, artinya produk apa saja yang diecer, produk apa saja yang dijual di daily sales dan diecer oleh The Marketplace. Nah, di sini ada 53 produk yang dijual di daily sales dan juga di retail by The Marketplace. Di sini kita bisa lihat. Nah, selanjutnya adalah yang list yang terakhir atau yang keempat adalah produk yang dipesan by telepon. Ini kita bisa lihat produk apa saja yang dijual di daily sales dan juga dipesan dengan cara telepon. Di sini ada 139 produk yang dijual di daily sales dan juga dipesan secara telepon. Nah, selanjutnya saya akan juga menjelaskan tentang yang namanya taksonomis. Di taksonomis ini terdapat nama-nama labelsnya. Nah, di labelsnya yang pertama ada daily sales. Di daily sales ada dua relationship. Yang pertama ada retailed by yang menampilkan nama retailers atau retailer name, dan juga ada sold by yang menampilkan order method type. Nah, di sini kita bisa lihat retailers, kemudian di sini juga ada methodnya. Di sini ada di daily sales ada 289 retailers dan juga ada 7 methods. Di sini kita juga bisa ngefilter berdasarkan data yang ada di daily sales. Nah, selanjutnya ada products. Di products ada satu relationship, yaitu adalah sold in day atau menuju ke daily sales. Ini sama saja seperti yang tadi, hanya saja kita lebih memfilter produknya yang dijual di daily sales. Nah, selanjutnya methods. Kalau methods itu tidak memiliki relationship karena methods adalah pelengkap yang digunakan untuk membuat suatu relationship. Nah, selanjutnya yaitu adalah retailers. Retailers ini tuh memiliki satu relationship, yaitu menuju ke daily sales. Ini sama seperti retail by, hanya saja panahnya itu seperti bolak-balik. Nah, kita juga bisa ngefilter nama retailers yang ada di label retailers, dan kita juga bisa tahu dengan metode apa mereka menjual, memesan atau mengecer produk yang ada di daily sales dengan metode apa. Ternyata mereka menggunakan 5 metode. Ada web, email, telepon, dan juga spesial. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai Popoto.js. Dan sekian juga untuk presentasi kami dari kelompok 4. Mungkin kurang dan salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.